Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati yakni dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, yang insya Allah beliau dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan istiqomahan dalam menyampaikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat kepada kami semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Dimo Aditya Nugroho dengan NPM 231063111086. Di sini saya membuat video mengenai jawaban daripada ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, adapun di sini ada beberapa instrumen soal yang mana telah diberikan oleh Bapak Iqbal Amar Muzaki untuk dijawab. Nah, baik, langsung saja kita kepada jawaban daripada soal nomor 1. Adapun pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, dan juga berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Oke, tentunya kan filsafat pendidikan Islam ini memiliki suatu peranan yang sangat penting ya yang mempengaruhi praktik di sebuah madrasah ataupun praktik pendidikan daripada di madrasah, sekolah ataupun pesantren. Itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, peranan filsafat pendidikan Islam juga utamanya filsafat pendidikan Islam ini bukan hanya berfokus ataupun menitik beratkan kepada aspek ilmu pengetahuan duniawi saja, akan tetapi juga filsafat pendidikan Islam ini berfokus juga kepada ilmu ukhrawi ataupun akhirat, yang mana lebih luas lagi cakupannya itu ukhrawi tadi, tentang keyakinan juga, moral, spiritual, yang mana dibangun dalam sebuah lembaga pendidikan. Itu peranannya sangat penting. Dan juga apa contoh yang konkret daripada tadi filsafat pendidikan Islam yang mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah ataupun sekolah. Nah, saya mengambil contoh pada pengalaman saya, yang mana ketika mendapatkan tugas observasi dari dosen pada matkul hadis pada semester 2. Nah, di situ kan saya berpengalaman atau pernah mengajarkan ataupun mengikuti PKM, pengabdian kepada masyarakat, pada mata kuliah hadis yang saat itu dosen pengampunya Ibu Dr. Debbie Nabilatul Fauzia LCMA. Nah, di situ saya merasakan bahwasanya dan juga menyampaikan ilmu-ilmu hadis, yang mana ilmu-ilmu hadis ini utamanya tentang dasar-dasar hadis takririyah. Nah, di situ kami juga saling bertukar pengalaman, mengadakan game dan lain sebagainya. Nah, di situ apa peranan filsafat pendidikan Islamnya yang mempengaruhi praktik pendidikan sekolah, yaitu cara atau metode yang asyik dan memanfaatkan partisipasi siswa. Nah, memanfaatkan metode yang asyik dan juga partisipasi siswa itu kita bisa manfaatkan, dimana metode ini bisa mempengaruhi suatu praktik pendidikan daripada di sebuah lembaga pendidikan, entah itu madrasah, sekolah ataupun pesantren. Nah, itu jawaban saya yang bersumber atau referensinya dari saya sendiri, insya Allah. Jawabannya mengenai pengalaman tadi, mengenai PKM, pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah hadis. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua.
Bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, jadi baik antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat ini memiliki kedudukan yang berbeda kedua-duanya. Nah, filsafat pendidikan Islam ini memfokuskan atau menitikberatkan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang mana berpedoman kepada Al-Quran, hadis dan juga pemikiran para ulama. Nah, selain daripada itu juga filsafat pendidikan Islam berfokus bukan hanya kepada hal duniawi saja. Seperti yang tadi dijelaskan pada pertanyaan pertama, bahwasannya filsafat pendidikan Islam ini fokusnya juga kepada ukhrawinya ataupun akhirat. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan manusia yang berkarakter sesuai ajaran agama dan berakhlakul karimah atau akhlak yang baik. Nah, berbeda halnya dengan filsafat pendidikan Barat, yang mana filsafat pendidikan Barat ini berakar kepada para filsuf seperti Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Nah, yang mana filsafat pendidikan Barat juga lebih fokus pada logika atau akal serta ilmu pengetahuan yang mana berguna dalam mengembangkan serta membangun individu dalam menghadapi kehidupan politik, ekonomi, dan sosialnya. Nah, itu tadi mengenai filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat. Lalu apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan daripada filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Yang dimana kelebihan yang pertama yakni keseimbangan antara dunia dan akhirat atau ukhrawi tadi yang sudah dijelaskan. Nah, lalu yang kedua, mengutamakan akhlak, moral dan juga etika. Nah, itu tadi menciptakan ataupun lebih mengutamakan kepada akhlak, moral dan juga etika. Selanjutnya ilmu agama dan ilmu umum yang saling terintegrasi. Adapun kelemahan daripada filsafat pendidikan Islam dalam konteks pendidikan di Indonesia tentunya metode yang terbatas. Nah, guru dituntut oleh sebab itu harus bisa memvariasikan bagaimana metode-metode ini tidak terbatas hanya itu saja, melainkan juga bisa dikembangkan ataupun dikombinasikan, divariasikan dengan berbagai metode-metode yang lain. Lalu apa kelebihan filsafat pendidikan Barat dalam konteks pendidikan di Indonesia? Yang pertama itu pendekatan ilmiah dan rasional. Nah, tadi lebih mengutamakan kepada logika, berpikir mendalam, rasionalitas. Nah, itu tadi filsafat pendidikan Barat lebih kepada logika, rasionalitas, berpikir mendalam. Nah, lalu apa yang menjadi kekurangannya? Kekurangannya ini yaitu sekularisme. Apa sekularisme ini? Jadi filsafat pendidikan Barat ini cenderung memisahkan kepada aspek agama dengan aspek kehidupan lainnya. Nah, itu tadi kelebihan kekurangan daripada filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Nah, itu kami ataupun saya mengambil sumber daripada jurnal pendidikan UPI Indonesia yang saya searching daripada Google dan dikembangkan. Itu tadi mengenai filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan ketiga. Jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Oke, langsung kepada jawabannya saja. Jadi saya di sini mengembangkan daripada yang saya cari di ChatGPT, bahwasannya ruang lingkup kerangka kerja filsafat pendidikan Islam mencakup kepada intelektual atau ilmu pengetahuan, spiritualitas atau akhlak serta sosial ataupun tanggung jawab terhadap umat. Nah, di sini saya coba mengembangkan bahwa filsafat pendidikan Islam
mencakup pada tujuan pendidikan Islam yang menghasilkan insan yang kamil. Apa insan yang kamil? Yaitu insan yang sempurna, sempurna dari ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, etikanya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga elemen-elemen yang harus dipertimbangkan oleh pihak terkait dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, salah satunya dari cara ataupun metode yang akan digunakan dalam pembelajaran agama Islam. Tentunya kurikulumnya guru harus bisa mengembangkan kembali ataupun mengupgrade kurikulumnya supaya siswa pun dalam pembelajarannya tidak merasakan jenuh atau boring. Nah, itu disebabkan kenapa harus cara atau metode yang akan digunakan dalam pembelajaran Islam, yang dimana tujuannya dalam pengembangan kurikulum. Oke, jawaban ini tadi sudah disinggung, berasal dari ChatGPT dan dikembangkan oleh saya sendiri. Selanjutnya, nomor 4. Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Nah, tentunya kan prinsip-prinsip ini kan suatu nilai dasar ya, yang menjadi suatu pegangan ataupun pedoman. Nah, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam tentunya banyak sekali atau muncul beragam masalah ataupun tantangan yang menjadi suatu problem bagi sebuah lembaga pendidikan saat ini. Lalu bagaimana solusi yang bisa ditawarkan? Nah, salah satunya yaitu tetap fokus kepada pengembangan etika, moral, dan akhlakul karimah. Tentunya dalam pengembangan etika, moral, dan juga akhlakul karimah ini jangan sampai tergerus oleh modernisasi, harus tetap dipertahankan keberadaannya, jangan sampai tergeserkan ataupun hilang begitu saja, harus tetap dipertahankan daripada tadi nilai-nilai etika, moral, dan akhlakul karimah. Jawaban ini bersumber daripada wikipedia.com yang saya searching di internet. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik? Nah, urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter mahasiswa tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter seorang siswa. Kenapa? Karena ia menawarkan kepada panduan moral, etika, serta spiritual yang mendalam yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi pendidikan dalam Islam ini bukan hanya bertujuan kepada untuk mengembangkan aspek kognitif atau dari pengetahuan, afektif, sikap, psikomotorik ataupun keterampilan. Nah, lebih daripada itu, filsafat pendidikan Islam ini juga memberikan suatu landasan yang kuat bagi siswa itu sendiri untuk memahami tujuan hidup mereka sebagai hamba Allah yang berbakti dengan memadukan tadi antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawinya. Nah, itu. Lalu apa urgensi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa? Tentunya poin yang saya ambil di sini yakni membangun karakter berdasarkan nilai-nilai Islam. Tadi karakter, nilai-nilai sesuai ajaran Islam. Nah, ini tentunya diharapkan menjadi suatu modal penting dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang islami, masyarakat yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, sesuai dengan akhlakul karimah, tidak menyimpang, dan juga menjadikan ini masyarakat yang lebih baik. Nah, itu tadi pembentukan ataupun membangun karakter berdasarkan nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam, dan juga tentunya berpedoman kepada Al-Quran, Sunnah, dan juga pemikiran para ulama. Itu jawaban yang saya bisa ambil daripada soal nomor 5. Saya mengutip daripada jurnal
Pendidikan Universitas Hasanuddin. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, tentunya tinjauan pendekatan studi filsafat pendidikan Islam ini yang paling efektif dan juga pendekatan yang paling efektif dalam untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, yakni mengenai prinsip-prinsip, tujuan dan nilai yang mendasari sistem pendidikan dalam Islam itu sendiri. Yang mana dalam konteks pendidikan, filsafat ini bukan hanya berfokus tadi pada pengembangan aspek intelektual, moral, spiritual, dan sosial yang seimbang dan juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu berbagai pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam ini berkembang untuk mengatasi sebuah tantangan atau permasalahan pada pendidikan saat ini, serta menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi memiliki karakter yang baik dan bertanggung jawab. Lalu pendekatan dalam studi filsafat pendidikan Islam ini saya mengambil poin, yakni pendekatan teologis atau agama dan wahyu, di mana pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip agama Islam yang diajarkan melalui wahyu, yakni Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan. Nah, pendekatan ini juga menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi dengan tujuan agar pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa sukses di dunia melainkan juga di akhirat. Pendidikan dalam pandangan ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya pintar tetapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi mengapa? Mengapanya karena ya Al-Quran dan Sunnah ini kan sebagai landasan bagi umat Islam. Nah, tentunya ini harus menjadi pegangan yang dimana tujuannya untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, pintar, tetapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya mengutip daripada wikipedia.com dari sumber dan juga ataupun referensinya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7. Jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan agama Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, tentunya rancangan yang saya akan buat tentunya bagaimana mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan agama Islam. Tentunya dengan mengintegrasikan mengenai ibadah, bahwa manusia itu ada wujudnya dan juga ada dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Nah, tentunya ini memiliki keterkaitan daripada hakikat manusia dengan hakikat pendidikan, utamanya pendidikan agama Islam. Nah, ini saling keterkaitan, saling berhubungan, dan juga dalam perancangannya harus dilaksanakan dengan baik. Nah, lalu apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Salah satu komponennya yaitu tujuan. Bagaimana tujuan daripada ibadah tadi? Untuk apa kita ibadah kepada Allah? Tentunya untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah, dan juga mendapatkan ataupun untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu yang menjadi komponennya, yaitu tujuan. Tujuan ini sangat penting. Tujuan atau goals ini tentunya harus kita buat dan kita tetapkan agar kita bisa mengetahui apa yang harus kita akan lakukan. Nah, itu jawaban dari saya yang berasal dari
argumentasi pribadi. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana filsafat ataupun bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, tentunya demokratisasi pendidikan ataupun sistem pendidikan yang inklusif ini pendidikan untuk semua, demokratisasi pendidikan untuk semua, tanpa memandang suku, agama, ras, keyakinan ataupun yang lain sebagainya. Jadi semua warga masyarakat itu berhak menerima ataupun mengenyam sebuah pendidikan. Tentunya di situ juga filsafat pendidikan Islam harus menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat. Lalu apa contoh sederhananya? Contoh sederhananya yaitu pada pembelajarannya dilakukan secara tidak kaku. Apa maksudnya tidak kaku ini? Yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dan guru pun tidak boleh membanding-bandingkan antara siswa yang satu dengan yang lainnya, karena yaitu tadi, kembali lagi, demokratisasi pendidikan ini pendidikan untuk semua, bukan hanya untuk satu golongan, satu agama, satu ras. Itu bukan termasuk daripada demokratisasi pendidikan. Oke, itu jawaban dari saya, jawaban pada soal nomor 8 yang berasal dari argumentasi saya pribadi. Mungkin dicukupkan kesekian. Itulah soal dan pertanyaan yang jumlahnya 8 pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam, yang insya Allah ini menjadi nilai tersendiri ataupun manfaat tersendiri untuk saya pribadi, untuk kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan berbagai tugas yang diberikan, dan harapannya yaitu tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Saya cukupkan sekian, terima kasih telah menyimak video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.